Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah PPKM, pernah perhatian kemudian menghilang. Masya Allah. Baik jamaah, sesuai janji saya tadi, insya Allah nih saya akan memberikan kesempatan untuk jamaah lagi yang insya Allah nanti pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Makanya sekarang kita masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk ke Instagram Islam Itu Indah. Ini pertanyaan dari @devi_yolanda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan rasa canggung ketika kembali menjalin silaturahmi dengan orang yang pernah menyakiti kita? Dan apakah ketika kita ngedumel dalam hati jatuhnya munafik? Terima kasih. Aduh pertanyaannya bagus sekali. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini cuma sekali. Insya Allah kita akan hidup di alam akhirat. Dan ketahuilah ada 5 alam yang kita lewati. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Dan alam sesudah alam barzah. Dan mohon maaf, semua yang pernah kita ketemui di dunia ini, apalagi akrab, sebenarnya di alam arwah kita sudah dekat. Oh gitu? Iya sudah dekat. Jadi sebenarnya alhamdulillah berarti kita sudah akrab. Dan ini adalah bagian dari pembelajaran besar buat kita. Maka jikalau yang namanya manusia wajarlah. Mungkin ada ketidaksenangan atau mungkin inilah ada namanya mood dan sebagainya. Dan dalam hal ini yang paling harus kita tekankan supaya tidak canggung, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jadikan ini betul tadi kata Ustazah adalah kita sebenarnya mendekatkan diri kepada Allah. Carilah karena kita dekat dengan dia karena untuk dekat kepada Allah. Untuk dekat kepada Allah. Kemudian jagalah keharmonisan. Harmonis itu maksudnya gini. Harmonisasi sesuatu yang beda tapi bisa disatukan dalam satu nada. Wow, luar biasa. Amazing. Coba, Bisa diulangi nggak Ustaz? Jangan diulang Saya lagi. kaget. Kayaknya kata-kata ini baru keluar. Saya kaget sekali. luar Jadi biasa. keharmonisasian itu adalah sesuatu yang beda disatukan dalam satu nada. Masya Allah. Ada gitar, ada organ, ada apapun semua. Tapi bersatu dalam satu lagu. Jadi indah namanya. Walaupun berbeda. Dan yang ketiga, kita berteman, kita bersahabat. Kita tidak usah canggung deh. Karena dalam hal ini kita untuk menambah ilmu. Ini namanya khazanah ilmu sebenarnya. Kita belajar dari sifat-sifat orang. Oh ternyata begini, ternyata begini. Itu bagus. Karena ini bagian dari bahan untuk kedepannya. Kelak kita jadi orang tua, kelak kita akan jadi ini. Betul, seperti itu. Masya Allah. Baik jemaah, pertanyaan ini bagus dijawab oleh jawaban yang bagus. Luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya jemaah. Ini ada pertanyaan dari Instagram @areza.ardiansah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon bertanya, gimana nih kalau posisinya kita nggak mau putus hubungan sama temen, tapi dia punya utang dan nggak bayar, malah ngilang. Ditagih slow respon, awalnya sekarang no respon at all. Waduh, disamperin ke rumahnya nggak ada. Apa saya biarin aja dia ngilang atau gimana ya Ustadz? Terima kasih, semoga yang utang baca. Mewakili banyak sekali pertanyaan yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Boleh dijawab oleh guru kita Ustazah Nada. Alhamdulillah, Oh iya, untuk Mas Ustazah Rizda. Nada yang bahas ya. Baik, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Memang yang namanya urusan hutang piutang itu adalah pemutus tali silaturahim yang paling kuat. Karena kita berteman dengan teman, dengan sahabat lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Betul. Tiba-tiba ada kebutuhan, kemudian atau misalnya masalah pekerjaan, pinjam meminjam, lewat dari jatuh tempo, tidak bisa membayar, putus langsung seketika. Ya Allah, sedih banget ya. Jadi jamaah sekalian jangan jadikan yang namanya hutang ini menjadi pemutus silaturahim. Karena namanya silaturahim ini adalah besar sekali keutamaannya. Nah gimana caranya? Tentunya yang pertama yang dia lari, yang dia lost contact gitu ya, yang dia tidak mau dihubungi, tentu dia yang rugi. Dan lebih ruginya lagi kalau dia tidak mau membayar hutang dengan niat sengaja. Nah itu ruginya 2 kali itu. Ya lalu apa yang harus dilakukan? Kalau bisa sih kita datang ke rumahnya, cari tahu aja. Iya. Kalau memang nggak ada lagi, udah lost contact,
ya tentunya ini sesuai dengan nilainya nih. Kalau nilainya kecil, ikhlaskan lebih baik. Tapi kalau nilainya besar, Ya. ada hak kita yang kita perjuangkan, silahkan. Itu dianjurkan kok oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, Gitu ya. baik, Jadi baik. bagi sesiapapun yang misalnya punya hutang, yuk jangan lari. Kesian itu yang udah minjemin. Kesian Betul. itu yang sudah mengeluarkan, karena dia juga punya kebutuhan. Betul, Kadang-kadang mau bayar, enggak mau bayar, kenapa? Dia lagi banyak duit kok, belum tentu gitu ya. Betul. Namanya kewajiban tetap harus kita tunaikan. Betul, Jangan Masya lari, Allah. jangan lari ya. Karena pertanggungjawabannya besar juga ya. Iya betul, bukan cuma di dunia. dunia Mas Mikdad, di hari Nah. akhirat juga udah Betul. semua pahala kita diambil. Merugi Nanti adalah naudzubillah. orang-orang yang tidak membayar hutang. Iya, betul. Baik, Masya Allah jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Dan insya Allah sekarang akan kita tutup dan akhiri dengan kesimpulan dan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima kebaikan, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberi tanpa pamrih. Hanya Allah yang memberi tiada bosan-bosannya. Kalau manusia mungkin hari ini dia memberi kita, namun bisa jadi hari esok atau selanjutnya dia kekurangan, dia tidak lagi membantu kita dan kita kadang-kala kecewa. Nih orang kok malah hilang, bukan dia yang salah yang hilang, kitanya yang salah. Terlalu berharap dibantu sama manusia. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang berbuat baik, berharap pula lah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah rezeki orang lain yang dititip Allah kepada kita. Maka berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala, berharaplah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik lalu kita berharap dipuji oleh manusia, tidak semua kebaikan kita itu sampai dengan baik kepada orang lain. Mungkin niat kita baik, tapi ternyata orang lain menganggapnya kita lagi ghosting. Mungkin kita niat baik perhatian, namun ternyata orang lain mengira bahwa kita mau melamarnya. Padahal kita baik ke semua orang, padahal kita baik kepada semua sahabat-sahabat kita. Dipikirnya kita suka sama dia. Maka berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang menilai kebaikan kita, namun Allah Subhanahu wa taala lah yang menilai kebaikan kita. Yang berbuat baik karena Allah, yang menerima kebaikan pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimati Allahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, tunjukkan kepadaku sebuah kebaikan dan bantu aku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Dan tunjukkan kepadaku, nampakkan padaku keburukan dan bantu aku untuk menghindarinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, mari kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.